Natura, selamat datang di Ngobrol, ngobrolin alam. Saya Desi Natalia, tuan rumah ngobrol pada hari ini. Pemanasan global, perubahan iklim, dan berbagai dampak kerusakan lingkungan hidup sudah semakin kita rasakan. Jika hal ini terus kita biarkan, dampaknya pun akan semakin buruk dirasakan oleh generasi saat ini dan nanti. Taman Nasional Sebangau memiliki peran penting sebagai salah satu penyimpan karbon secara global. Selain itu, Taman Nasional Sebangau juga merupakan rumah bagi populasi orangutan terbesar di dunia dan memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun, Taman Nasional juga menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, seperti salah satunya adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019 lalu. Ngobrolin alam hari ini akan membahas secara spesifik tentang upaya kolaboratif antara Balai Taman Nasional Sebangau dan Borneo Nature Foundation Indonesia untuk pemulihan ekosistem di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan melalui restorasi habitat adalah penanaman 1 juta pohon di area rehabilitasi Taman Nasional Sebangau. Taman Nasional Sebangau, habitat penting bagi orangutan Kalimantan. Sudah hadir di Ngobrolin Alam hari ini Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Bapak Andi Muhammad Hadafi, SHUT MSI. Terima kasih nih kepada Pak Andi sudah hadir di Ngobrolin Alam hari ini. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik. Ya baik ya. Nah, selanjutnya kita ada juga di sini kehadiran Kepala Program Sebangau Borneo Nature Foundation Indonesia, Bapak Adi Maruli. Terima kasih sudah bergabung di Ngobrolin Alam hari ini. Apa kabar Pak Adi? Baik sih, baik. Ya, ini udah siap ya kita bahas tentang Taman Nasional Sebangau dan upaya kolaboratif untuk rehabilitasi di sana ya, untuk pemulihan ekosistem di Taman Nasional Sebangau. Saya mau mulai dulu nih dari Pak Andi. Siap nih Pak Andi untuk pertanyaan dari saya ya. Saya tuh mau tahu nih, mungkin banyak juga Sobat Natura itu belum tahu ya tentang Taman Nasional Sebangau. Boleh diceritakan Pak Andi, Taman Nasional Sebangau ini lokasinya di mana, luas wilayahnya berapa, seperti itu. Pengenalan dulu lah kepada Sobat Natura yang mungkin belum tahu nih tentang Taman Nasional Sebangau. Ya, jadi Taman Nasional Sebangau itu letaknya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dia ada di 2 kabupaten dan 1 kota madya. Jadi Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan. Kalau luasnya itu sekitar 537.000 hektar berdasarkan SK yang terbaru, di mana lebih dari 90%-nya itu adalah gambut. Sehingga untuk Indonesia, bahkan di Asia, itu kawasan konservasi gambut terluas itu adalah Taman Nasional Sebangau. Oke, menarik sekali ya. Ini menjadi salah satu titik yang konservasi juga tinggi dengan gambut yang besar juga gitu ya di Taman Nasional Sebangau, dan juga jadi perhatian dari pemerintah juga ya. Ya, betul. Restorasi itu. Karena selain luas, gambut-gambut terdalam di dunia itu salah satunya di Taman Nasional Sebangau. Oh ya, ini pengetahuan baru juga mungkin buat Sobat Natura yang belum tahu bahwa Taman Nasional Sebangau itu adalah gambut terdalam, salah satu lokasi gambut terdalam ya yang ada di dunia. Iya. Di dunia, bahkan bukan di Indonesia saja gitu ya. Oke, bicara tentang Taman Nasional Sebangau sebagai area gambut juga pasti tentunya ada keanekaragaman hayati di sana gitu ya Pak Andi. Ini boleh diceritakan nggak sih apa aja satwa yang bisa ditemukan di sana, keanekaragaman hayati seperti apa saja yang ada di dalam Taman Nasional Sebangau itu? Salah satu mandat dari penunjukan Taman Nasional Sebangau ini kan adalah sebagai tempat konservasi untuk orangutan. Orangutan Kalimantan ya, Pongo Pygmaeus rumbi ya, Pongo Pygmaeus rumbi. Dan orangutan ini adalah salah satu satwa prioritas terancam punah di Indonesia lah. Oleh karena itu, keberadaan orangutan dengan jumlah populasi terpadat di dunia untuk di kawasan konservasi itu adalah suatu kabar yang sangat bagus, karena artinya kita berhasil paling tidak menjaga habitat orangutan supaya mereka bisa hidup sejahtera lah di dalam Taman Nasional Sebangau ini. Kenapa? Karena Taman Nasional Sebangau ini 30 tahun yang lalu itu adalah HPH dia. Oh iya, 30 tahun yang lalu ada 30 tahun yang lalu ada HPH, ada kurang lebih 13 HPH.
karena gambut itu tanahnya berair begitu, rawa gitu, sehingga waktu dulu zaman HPH itu mengeluarkan kayunya orang dengan membuat kanal-kanal. Sehingga di Taman Nasional Sebangau ini banyak sekali kanal. Ada lebih dari 465 kanal itu. 465 Yang ya. ya, Wow. yang kalau kita sambung-sambung kanal itu panjangnya hampir 1000 km itu. Luar biasa. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama dengan NGO, dengan mitra dan sebagainya, saat ini sudah terbangun lebih dari 2000 sekat kanal di Taman Nasional Sebangau. Dan itu juga bisa menjadi faktor yang signifikan dalam intervensi pemulihan ekosistem di Taman Nasional Sebangau. Oke. Ini historisnya cukup panjang ya. Panjang. Kalau bicara 30 tahun yang lalu adalah ex-HPH. Ada banyak HPH pada 30 tahun lalu, dan itu juga secara tidak langsung merusak habitat orangutan. Oh iya. Ya, habitat orangutan yang ada di dalam Taman Nasional Sebangau gitu. Dan sekarang sudah menjadi taman nasional gitu. Lumayan ini sudah lama ini. Sudah remaja, udah mau memasuki usia dewasa. Gitulah. Iya. Selanjutnya nih saya mau beralih ke Pak Adi sebagai mitranya Taman Nasional Sebangau gitu ya. Ini kenapa sih Taman Nasional Sebangau ini dianggap penting gitu ya, sebagai salah satu bentang alam yang menjadi fokus kerja Borneo Nature Foundation Indonesia juga. Boleh diceritakan Pak Adi? Iya, Mbak Eci. Tadi Pak Andi sudah sampaikan juga, Mbak ya. Jadi memang kalau dari fungsi ekologis kita tahu kalau gambut menyimpan cadangan karbon yang besar, artinya ketika dilepaskan juga selain mengganggu iklim secara global, juga penting terkait dengan kesehatan masyarakat sekitarnya. Kemudian dari fungsi hidrologisnya juga sama seperti itu, peranan gambut untuk mempertahankan kondisi hidrologis di sekitarnya. Itu kenapa secara ekologis memang gambut harus kita jaga. Yang kedua juga potensi biodiversity yang ada di dalamnya, artinya gambut menyimpan kekayaan besar untuk flora dan faunanya. Salah satunya di Sebangau memang yang jadi spesies kuncinya salah satunya orangutan. Dan orangutan sendiri kita paham memiliki fungsi ekologis yang besar juga, Mbak Eci, untuk membantu kelestarian hutan juga ya. Itu kenapa BNF merasa memang perlu untuk memberikan intervensi, membantu pengelolaan Taman Nasional bersama dengan BTNS, Mbak Eci. Oke, karena perannya juga ya, peran Taman Nasional Sebangau ini sebagai fungsi hidrologis untuk menjaga kesatuan hidrologi gambut ya. Kesatuan hidrologi gambut, supaya tadi juga melihat backgroundnya 30 tahun lalu adalah ex-HPA, banyak kanal, makanya juga kenapa BNF juga peduli, karena salah satunya juga orangutan orangutan, dan kita perlu merestorasi kembali gitu ya kesatuan hidrologi gambutnya yang ada di Taman Nasional Sebangau. Ini boleh dikasih tahu juga sejak kapan ini BNF Indonesia telah bermitra dengan BTNS sendiri? Ya, kita punya kerjasama dengan BTNS sejak 2019 sampai dengan sekarang ya. Jadi sejak 2014 memang kita coba untuk bersama-sama dengan BTNS, membantu BTNS untuk sama-sama melakukan pengelolaan konservasi di Taman Nasional Sebangau, Mbak Eci. Ya, oke, baik. Ini lumayan lama juga nih, sejak tahun 2019 ya bermitra dengan BTNS. Ini langsung dengan Pak Andi juga ya, pada tahun 2019 lalu. Jadi buat teman sobat Natura, perlu diketahui juga bahwa BNF Indonesia dan juga BTNS ini punya komitmen tinggi gitu ya untuk melakukan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Sebangau sejak tahun 2019 lalu gitu. Ini kembali lagi ke Pak Andi nih. Tadi sudah bicara orangutan sedikit, tentang orangutan. Kepadatan populasinya cukup tinggi ya di Taman Nasional Sebangau sendiri. Itu estimasinya kira-kira populasi orangutan di Taman Nasional ada berapa tuh? Dari perhitungan terakhir kita itu, karena ini sifatnya estimasi ya. Iya, betul, estimasi. Estimasi perkiraan, sehingga ada batas atas, batas bawahnya itu. Jadi batas atasnya itu kurang lebih 6.080.
Oke. Populasinya batas bawahnya sekitar 5.900 lah. Oh ya, di antara 5.900 Ya, sampai 6.080 itu betul. karena masih estimasi ya. Ya, betul. Jadi memang tidak bisa dipastikan, kita hitung satu persatu Ya, gitu ya. Mungkin Sobat betul. Natura bertanya-tanya, gimana sih cara menghitung gitu kan populasi orangutan, tapi ini kalau metodenya sendiri tuh pasti pakai cara apa itu Pak Andi? Mungkin bisa cerita. Kalau sampai saat ini metode penghitungan populasi orangutan itu menggunakan sarang ya. Oh, iya. Menghitung sarang, kemudian dimasukkan rumus-rumus begitulah kira-kira sehingga ketemu nanti Iya. density-nya per hektar berapa. Setelah kita ambil sampel di beberapa tempat, nanti angka-angka itu kita olah secara spasial untuk dimodelkan dan diekstrapolasi sehingga muncullah angka estimasi 5.900. Batas bawahnya, batas atasnya 6.080. Iya, oke, ini menarik nih Sobat Natura yang belum paham gimana caranya menghitung populasi orangutan, jadi tahu nih kalau kita itu pakai metodenya survei sarang gitu ya, Pak Andi. Survei sarang dihitung, ada rumusnya untuk tahu density-nya gitu ya, kepadatan populasinya dalam jarak sekian gitu, ada sampelnya, ada rumusnya, nanti baru ketahuan kenapa bisa kita dapat angka sekitar 5.900 tadi sampai 6.080 populasi individu orangutan gitu individu. ya. Selanjutnya saya mau nanya lagi ke Pak Andi nih tentang fungsi Taman Nasional Sebangau. Pasti banyak juga teman-teman di sini Sobat Natura yang belum tahu apa sih Taman Nasional ini, fungsinya tuh perannya apa, kenapa dijadikan Taman Nasional gitu, kenapa ada Taman Nasional ini dan menjadi Taman Nasional Sebangau gitu. Ya, jadi saya sempat singgung tadi di awal tadi itu mandatnya adalah untuk perlindungan orangutan salah satunya, yang kedua juga karena di Taman Nasional Sebangau ini adalah mayoritas lah, lebih 90% itu adalah gambut, jadi luas, kemudian dia dalam, gambutnya itu dalam gitu loh. Nah kalau kita bicara tentang gambut sendiri, barangkali bagi sebagian orang mungkin biasa mengucapkan gambutnya itu, tapi kenapa dia sangat penting itu kadang-kadang orang mungkin perlu kita edukasi sedikit-sedikit gitu loh. Jadi saya sering kadang-kadang itu ngobrol, saya coba simplifikasi lah, saya coba sederhanakan ketika saya ngobrol dengan masyarakat, ngobrol dengan beberapa pihak itu bahwa CO2 di udara itu yang diikat gambutnya itu adalah huruf C-nya. Oh, iya. Sehingga orang bilang kita menyimpan karbon, karena CO2-nya itu C-nya kita disimpan di gambut, sehingga O2-nya kita pakai untuk bernafas. Iya. Kira-kira alurnya begitulah, kurang lebihnya seperti gitu itu ya. begitu loh. Sehingga kalau gambut itu terbakar, terutama di Taman Nasional Sebangau ya, khususnya dan di luar Taman Nasional secara umum itu, C yang tersimpan di dalam gambut tadi itu akan lepas dia ke udara itu, gabung lagi sama O2 dan itu kan akan beracun kalau dihisap oleh manusia. Kira-kira kalau kita mau bilang sepenting apa ya sepenting itu tuh, karena atom C-nya yang disimpan di gambut di Sebangau ini luar biasa besar gitu. Iya. Dan itu tentu saja juga Taman Nasional Sebangau ini salah satu kawasan yang secara signifikan menjadi baseline dari NDC kita dalam konteks target penurunan emisi 29% pada 2030 nanti itu dengan usaha sendiri. Oh, ini informasi menarik nih bahwa Taman Nasional Sebangau itu jadi salah satu lokasi gitu ya untuk mencapai nol emisi atau gimana? Nol emisi juga. Jadi kita itu punya target menurunkan emisi itu 29% dengan usaha sendiri pada tahun 2030 dan 41% dengan dukungan dari negara lain. 41% itu 2030. Jadi kalau Indonesianya sendiri itu Indonesia ya berarti? Ya dengan usaha sendirinya 29%, dengan usaha sendiri gitu loh. Tapi kalau negara-negara lain bantu itu mudah-mudahan bisa tercapai 41%. Nah, dalam rangka mencapai 29% dengan usaha sendiri itu ya salah satu target NDC-nya adalah di Taman Nasional Sebangau yang harus betul-betul kita jaga ini. Jangan sampai terbakar dan lain seterusnya gitu. Betul. Ini berat juga ya tanggung jawabnya Pak Andi nih dan kawan-kawan di BTNS dan juga BNF tentu saja jadinya bermitra untuk mendukung juga
usaha dari BTNS untuk menjaga kawasan ini supaya kita bisa mencapai target 29% dengan cara sendirinya tadi ya. Harapannya sih bisa 0 emisi ya, seperti goals COP. Harapannya. Meskipun mungkin terlihat susah, tapi kita positive thinking dulu ya Pak ya. Ya kalau itu istilahnya itu target kita juga namanya ada volunet sink untuk 2030 itu. Betul. Jadi bukan bukan 0 emisi sih, tetapi emisi yang kita hasilkan dengan emisi yang kita serap itu kita usahakan bisa net lah begitu, bisa di angka terendah. Ya. Jangan sampai juga suhu bumi jadi meningkat lagi ya. Kira-kira begitu, kira-kira. Ya, ini luar biasa komitmen pemerintah sebenarnya. Salah satunya melalui BTNS dan juga BNF mendukung usaha pemerintah ini untuk melindungi kawasan, dan sangat penting sekali gitu ya Pak ya Taman Nasional Sebangau ini, karena dia punya peran sebagai penyimpan karbon tadi secara global. Betul. Supaya kita bisa tetap menghirup udara yang bersih gitu. Anak-anak muda kita bisa merasakan oksigen yang ya tidak terpopulasi ya terpolusi gitu, sampai salah bicara saya. Tidak terpolusi gitu, apalagi kita sudah merasakan kebakaran di tahun 2015 lalu. Betul. Ya 2015 dan juga 2019 cukup signifikan gitu ya, meskipun 2019 berhasil dicegah ya kebakarannya tidak sampai masuk kawasan ya Pak ya waktu itu. Ada sedikit tapi di pinggiran gitu ya. Untungnya tidak sampai seperti 2015 ya gitu. Untung saja gitu. Baik, nanti selanjutnya tuh saya mau tanya tentang ancaman dan tantangan Pak yang dihadapi oleh Taman Nasional Sebangau pasca kebakaran di tahun 2015 dan 2019 ini. Nanti pertanyaannya untuk Pak Andi dan juga Mas Adi sekalian. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Andi dan Pak Adi. Kita akan lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Sobat Natura, tetap di ngobrolin alam, tetap jaga alam.